Saya dalam hal ini saya bukan merasa yang berilmu ya, tetapi kita mencoba belajar bersama dalam satu persamaan gitu ya sebagai pemula. Dalam perjalanannya di channel YouTube ini ternyata mendapat respon dari beberapa kawan-kawan kita. Senang sekali ya rasanya bila kita bisa berjumpa bersama seseorang yang selalu memotivasi, menginspirasi buat kita. Nah, kali ini saya sedang berada di kebunnya Pojok Hidroponik Limbangan, yang merupakan beliau adalah salah satu inspirator dan motivator buat saya. Banyak video-video yang beliau tampilkan di channel YouTube, video-video yang dibuat sederhana tapi banyak manfaat. Hari ini tepatnya tanggal 11 Juni 2020, saya akan melakukan pindah tanam kangkung dari persemayan ke modul pembesaran. Nah, ini kangkung yang sudah saya semai. Kita umur 6 hari setelah semai ya, atau disingkat 6 HSS. Jelas saja nih, saya semai dengan menggunakan media dacron. Tuh, akarnya sudah kelihatan menembus ke bawah. Untuk waktunya dipindah ke modul pembesaran. Tidak lupa juga selama persemaian gunakan semprotan ini atau yang besar untuk menyemprot pada saat persemaian, agar si biji-biji ini sebagian terkelupas ya. Nah, ini modul pembesaran ya. Saya gunakan sistem DFT atau Deep Flow Technique kalau dipanjangkan. Ini saya gunakan kilas, saya gunakan pipa 2,5 inch dengan jarak tanam 14 cm. Senang bertani kan? Saya emang dasarnya saya emang seneng hijau-hijauan ya, bertani. Cuman saya waktu itu mencoba pakai polybag yang pakai tanah. Setelah saya searching dan ternyata kok ada ya petani Nggak pakai tanah, nggak gitu. pakai tanah, Apa namanya gitu? malahan pakai paralon. Sampai akhirnya saya menemukan yang disebut dengan itu hidroponik. Iya. Dan Jadi langsung tahu gitu di internet itu, browsing. setelah saya baca-baca, Channel. ternyata hidroponik itu kan berasal dari hidro dan Iya, ponos, iya. artinya daya air lah, Iya. kalau dijelaskan gitu. Semua paralon sudah terisi penuh ya. Nanti saya akan tunjukkan perkembangannya ke depannya seperti apa. Inilah umur kangkung 11 hari setelah semai atau 11 HSS ya. Terlihat pertumbuhannya cukup baik sampai saat ini. Kita lihat akarnya pun putih bersih. Semoga bisa sampai panen. Kangkung 17 HSS, 17 hari setelah semai. Penampakannya seperti ini. Pertumbuhan masih cukup bagus. Kita lihat lagi akarnya ya. Tuh, akarnya pun
putih bersih. Semoga 4 hari lagi sudah bisa kita panen. Si DFT yang ia punya ya, 2 rak seperti ini ya. Ini tanaman seladahnya akan segera panen. Yang atas sementara ini sawi dan juga masih ada campuran sama bayam hijau ya. Kita intip tandonnya seperti apa ya. Nah, dia bikin dari kayu kaso-kaso, tapi dalamnya dibentuk bak dari styrofoam 5 cm. Nah, ini sistem back wash katanya ya, sistem misalnya. Jadi sebagian dikembalikan lagi dengan tekanan cukup tinggi sehingga menimbulkan riak lembung untuk menambah kandungan oksigen di air nutrisinya. Ya, coba kita lihat yang lain. Tidak ada yang disembunyikan. Dari situ saya belajar banyak dari pojok hidroponik Limbangan, dari mulai semai kangkung dengan menggunakan netpot. Netpotnya seperti ini. Ini mah setengah tuh. Nah, saya 3/4. Kalau pojok hidroponik Limbangan tuh pakai yang 3/4-in. Nah, saya modifikasi, saya pakai yang setengah. Karena apa? Karena saya pernah coba yang 3/4-in, tetap isinya mah cukup 5. Jadi walaupun cuma 5, pakai ini juga sebenarnya cukup gitu. Untuk tanam kangkung, tanam kangkung. Ya, seperti di video-video saya itu nggak wajib gitu. Seperti saya, silakan kreatif kapan. Nah, ini nih pertanyaannya. Terus sejak kapan peaknya, tahun berapa nih nanam nih? Awal mula saya belajar hidroponik tuh awal tahun 2018. Berarti saya mulai baru 2 tahun lebih ya? Nah, berjalan 2 tahun lah. Kalau untuk saat ini ya tetap nggak langsung seperti ini. Iya. Mulai dari botol dulu, Pak. Dari botol-botol bekas gitu. Dari baki gitu, sampai kan ada yang bilang coba pakai styrofoam gitu. Iya. Lihat lagi atau di pojok hidroponik Limbangan yang box styrofoam itu. Nah, saya coba lihat lagi tutorialnya di pojok hidroponik Limbangan. Ternyata ada. Saya terapkan. Nah, cuman ya itu saya bertahap nggak sekaligus. Makanya baknya kecil-kecil. Iya. Gitu. Terus kendala-kendala pasti ada ya. Kendala-kendala selama 2 tahun lah cukup ya. Apa saja tuh? Apa dari lingkungan gimana gitu apresiasinya, apa mencibir lah, apa responnya seperti apa? Ya, kalau kendala sih pasti ada ya, Pak ya. Mungkin bukan saya aja sih, pasti banyak petani-petani hidroponik juga ya. Awal mula mungkin sama kita pemula gitu ya. Pasti. Pemula pertama mungkin dari istri ya, kalau yang udah punya istri. Iya. Bahkan dari keluarga pun kadang banyak yang ini yang berkomentar, bahkan mah underestimate gitu ya. Bahkan mah ini banyak nanam gini, terus mau dijualnya kemana gitu. Terus di saat ada kendala busuk akar lah atau yang gimana lah, sampai akhirnya nggak bisa panen. Gimana itu cara mengatasinya? Cari-cari informasi atau nanya-nanya kepada para pesohor gitu ya? Ya seperti itu. Setiap kali ada permasalahan, kalau hanya dengan diam juga kan susah juga ya. Betul. Salah satunya ya kita harus berani tanya-tanya ke sini, nggak usah malu untuk belajar. Bahkan dengan yang lebih pemula juga, itu bisa jadi ilmu sebetulnya. Nggak perlu. Alhamdulillah hari ini tepatnya 21 HSS atau hari setelah semai. Saatnya saya akan memanen kangkung. Ini kangkung berumur 21 HSS ya, sudah cukup untuk dipanen. Kita cek dulu kerenyahannya seperti apa. Tuh, renyah sekali.
kita timbang dulu. Ini saya gunakan plastik ukuran 15 ke 50. Terus selotip sayur, gunting, sama timbangan. Nah, buat rekan-rekan apabila menemukan sayuran kangkungnya berduri seperti ini, tidak apa-apa ya, tidak akan mengurangi rasa. Nih ya, mungkin pertanyaan terakhir nih, itu orang nih hidroponik katanya sudah melewati etapa tahap belajar berhasil. Nah, yang paling sensitif ditanyakan para pemirsa saya termasuk yang nonton sekarang tuh, pemasaran tuh gimana. Nah, saya lihat Kang Haris sekarang sudah membangun instalasi yang baru dengan jumlah titik tanam yang banyak. Itu mungkin sudah ada pasarnya barangkali ya. Bagaimana tuh sampai sekarang gitu, di awal-awal seperti apa? Sekarang kan sudah mulai melangkah nih pemasaran. Ini yang jadi pertanyaan besar Pak pemirsa yang nonton itu, bagaimana trik-trik pemasaran dari awal itu seperti apa sih? Kalau pengalaman saya apa ya, jadi waktu awal penanaman hidroponik itu ya pastilah setiap yang mau memulai hidroponik memikirkan pemasarannya ya Pak ya. Iya betul. Kan nih modal kan bagaimana modal pasti ada sudah titik keluar, impasnya ya seperti itu gitu. ya. Ya kalau dihitung-hitung sih pasti bakalan keluar modal banyak dan akhirnya mungkin ada yang rugi gitu. Tapi ya itu tergantung kitanya, kita mau bertahan atau enggak. Ini Kang Hari awalnya dari mana nih? Jual door to door, saudara atau bagaimana nih awal seperti apa? Kalau saya ya saya juga sama aja merasakan awal mula gimana cara penjualannya. Makanya saya waktu itu awalnya saya menanamnya tidak begitu banyak. Iya. Saya coba tahap sedikit. Nah, masalah harga gimana? Harga gimana nih? Untuk harga bersaing nggak sama, diterima nggak sama penjual awal itu seperti apa? Nah, untuk penjualan saya coba dititipkan ke penjual sayur di sini Pak. Jadi saingannya berat. Iya betul. Kalau saya tawarkan ke tetangga dengan harga hidroponik kan nggak mungkin betul, ya Pak. Betul. Ini strategi pasar gitu ya. Gitu. Sampai akhirnya saya beberapa bulan berjalan dan bagaimana ini kalau terus-terusan dititipin ke pedagang sayur tradisional, saya omsetnya nilai keuntungannya kecil gitu.
Dan akhirnya saya memberanikan diri, saya coba bawa sayurannya ke tempat kerja saya. Saya tawar-tawarkan, alhamdulillah responnya baik. Dan padahal harganya hampir 2 kali lipat dia harga. Betul. Tetap di sini. Harganya bisa 2 kali lipat gitu. Iya. Mungkin itu apresiasi dari mereka, sudah tingkat pemikirannya, pemahaman kepada pun lebih baik barangkali ya. Gitu. Dan sampai saat ini makanya ini saya diperbanyak ya permintaan lumayan. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi untuk para pemula jangan khawatir ya. Kalau mungkin boleh memikirkan pasar, tapi alangkah baiknya jaga kualitas dulu ya. Kita buktikan dulu kualitas sayurnya seperti apa. Kalaupun memang kualitasnya sudah layak jual, insya Allah pasti walaupun dikasih harga berapapun bakalan terima. Oke. Terima kasih Kang Hari sharing pengalamannya. Sukses ya. Salam ya. Oke. Terima kasih pemirsa. Kita jumpa lagi updatean video saya berikutnya. Salam hijau. Oke, saatnya saya akan jual ke tempat kerja.